Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang reaksi radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu adalah atom yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, kalau kita contohkan di sini, Cl, ini ada satu buah elektron yang tidak berpasangan. Demikian juga dengan Br atau H. Contoh di sini juga ada metil. Dalam kehidupan, itu juga bisa dimanfaatkan reaksi radikal bebas ini. Di antaranya adalah organisme itu memanfaatkan oksigen dari udara lewat serangkaian reaksi yang diawali dengan oksidasi reduksi radikal bebas. Jadi, dalam memanfaatkan udara itu bisa menggunakan radikal bebas. Kemudian, peristiwa lain adalah mentega itu menjadi tengik. Itu diakibatkan oleh adanya reaksi antara mentega itu sendiri dengan oksigen. Dalam hal ini terjadi juga reaksi radikal bebas. Penyakit kanker itu juga disinyalir diakibatkan oleh reaksi radikal bebas juga. Untuk senyawa organologam itu dibuat dengan reaksi antara hidrokarbon dan halogen. Dan biasanya reaksi ini akan menghasilkan produk campuran. Artinya tidak hanya satu produk yang dihasilkan tetapi bisa lebih dari dua. Contoh, etana direaksikan dengan Cl2. Hasilnya adalah kloroetana dan kemudian dikloroetana, kemudian HCl dan produk-produk lainnya. Artinya di sini kemungkinan dihasilkan reaksi yang sangat banyak. Bagian kedua nanti kita akan membahas tentang senyawa organologam. Senyawa organologam itu adalah senyawa organik yang mengikat logam. Contoh, di sini adalah fenil magnesium bromida. Di sini kita bisa melihat bahwa senyawa organik ini dia mengikat Mg atau magnesium yang merupakan logam. Tetraetil timbal. Di sini juga dia merupakan senyawa organik yang mengikat logam, di mana di sini yang diikat itu adalah Pb. Reaksi radikal bebas. Dalam hal ini adalah klorinasi metana. Radikal bebas seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ini adalah apabila dia tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan. Seperti ini. Kemudian kalau mau kita hitung sebenarnya muatan formal dari radikal bebas ini, elektron valensinya adalah 7, yang terikatnya tidak ada, yang bebasnya adalah 7. Berarti dengan demikian 0. Artinya adalah radikal bebas itu tidaklah bermuatan. Tapi walaupun dia tidak bermuatan, radikal bebas ini adalah sangat reaktif. Kenapa? Karena di sini adanya elektron yang tidak berpasangan. Jadi ciri dari sebuah radikal bebas itu diantaranya adalah di sini tidak dapat diisolasi karena berumur pendek, kemudian sangat reaktif dan memiliki energi yang tinggi. Kita contohkan di sini adalah C4 atau metana. Direaksikan dengan Cl2. Dengan adanya cahaya, maka dihasilkan klorometana, diklorometana, triklorometana, tetraklorometana, dan HCl. Malah kalau hasil ini juga memungkinkan untuk produk-produk yang lainnya. Misalnya adalah metana serta turunannya. Mekanisme reaksi radikal bebas itu ada 3. Yang pertama adalah inisiasi atau pemulaan nantinya. Yang kedua adalah perambatan atau propagasi. Yang ketiga adalah terminasi atau pengakhiran. Pada tahap awal atau pada tahap pertama, inisiasi. Ini adalah awal pembentukan dari radikal bebas. Biasanya energi untuk reaksi ini diberikan oleh
cahaya ultraviolet atau dengan adanya pemanasan ke temperatur yang tinggi. Contoh, di sini kita contohkan dengan Cl2. Seperti yang sampaikan tadi, berarti dia butuh cahaya. Nah, nanti yang akan terjadi adalah elektron ikatan ini akan dibagi dua. Satu pindah ke Cl yang kiri, sedangkan yang lainnya adalah pindah ke kanan. Sehingga kita bisa lihat bahwa hasilnya nanti adalah Cl radikal bebas dan Cl radikal bebas. Jadi nanti dihasilkan dua buah radikal bebas dari Cl. Tahap kedua adalah reaksi propagasi. Nah, apa itu propagasi? Kita lihat aja dengan contoh. Jadi seperti yang sebelumnya sudah terbentuk radikal bebas, kemudian radikal bebas itu nanti akan bereaksi dengan molekul netral. Kalau di sini contohkan dengan metana. Dan nanti hasilnya adalah akan membentuk radikal bebas lainnya. Di sini radikal bebas ini dia akan mengikat H, ya. Kemudian satu elektronnya ke C3, sehingga yang terbentuk itu adalah HCl. Sama dengan CH3 yang bersifat radikal karena ada elektronnya satu di sini. Setelah CH3 terbentuk dan ini adalah merupakan radikal bebas, maka CH3 yang sama juga akan bisa bereaksi, misalnya dengan Cl2 kembali, ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, dia akan berikatan, nah hasilkan Cl lagi. Jadi CH3 sudah berikat dengan Cl, bentuk CH3Cl. Kemudian di sini juga akan terbentuk, kembali kita bisa melihat bahwa mengikat atau menghasilkan Cl yang bersifat radikal bebas. Kalau kita lihat berdasarkan hasil yang ada, kalau tadi disampaikan bahwa reaksi ini diawali dengan reaksi radikal bebas Cl, tapi di akhir reaksi kembali dihasilkan radikal bebas Cl. Artinya adalah bahwa reaksi ini akan bisa berlangsung terus-menerus, atau disebut juga dengan reaksi rantai. Reaksi ini bisa berlangsung 10.000 kali. Artinya reaksi ini adalah reaksi yang berantai. Kenapa dikatakan reaksi berantai? Karena dia akan menghasilkan kembali radikal bebas yang baru. Tahap ketiga adalah tahap terminasi. Nah, setelah daur propagasi dilakukan, maka untuk memutus daur propagasi itu harus dilakukan apa yang disebut dengan reaksi terminasi. Kapan terjadi reaksi terminasi? Nah, terminasi ini terjadi apabila radikal bebas yang satu akan bereaksi dengan radikal bebas yang lainnya. Contoh, Cl yang bersifat radikal bereaksi dengan CH3 yang bersifat radikal. Nanti tentu ini akan menghasilkan CH3Cl. Atau bisa juga Cl yang bersifat radikal bereaksi dengan Cl yang bersifat radikal menghasilkan Cl2. Bisa juga CH3 radikal berikatan dengan CH3 radikal menghasilkan etana. Jadi di sini kita melihat bahwa intinya pada reaksi terminasi itu adalah reaksi antara radikal bebas yang satu dengan radikal bebas yang lainnya untuk menghasilkan senyawa yang netral. Dan khusus untuk reaksi yang ketiga, contoh yang terakhir, di mana radikal alkil itu berikatan dengan radikal alkil yang lainnya, ini disebut dengan reaksi coupling. Di awal kita udah sampaikan bahwa reaksi antara metan atau CH4 dengan Cl2 itu akan menghasilkan berbagai macam produk. Nah, salah satunya diantaranya adalah menghasilkan diklorometan. Nah, bagaimana diklorometan itu terjadi? Nah, seperti reaksi yang sebelumnya,
Di mana pada reaksi sebelumnya itu akan menghasilkan Cl yang bersifat radikal ditambahkan dengan CH3Cl. Nah, hasil dari reaksi yang pertama itu tadi nanti dia akan bisa bereaksi kembali. Di mana di sini tentu dia akan menghasilkan Cl yang ikat H, berarti ini akan menghasilkan HCl ditambah dengan CH2Cl dan radikal. Kemudian pada tahap selanjutnya CH2Cl ini yang bersifat radikal itu akan bereaksi kembali dengan Cl2 sehingga nanti akan dihasilkan CH2Cl2. Jadi Cl-nya nanti ngikatnya ke sini satu, ya. Berarti nanti dia akan menghasilkan Cl radikal. Nah, itulah bagaimana diklorometan itu terbentuk. Ya. Ini tahap propagasi. Kemudian selanjutnya bagaimana? Untuk menghasilkan produk yang lainnya. Hasil dari reaksi ini dia akan bereaksi kembali. Ya. Ini kalau kita lanjutkan yang berikutnya, CH2Cl2 ditambah dengan Cl. Mungkin kalau kita lihat seperti ini, elektronnya pindah. Nah, elektron yang ini akan berikatan dengan Cl sehingga nanti hasilnya adalah HCl plus CHCl2 radikal. Untuk selanjutnya CHCl2 radikal dia akan bereaksi kembali. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa radikal bebas itu memiliki energi yang tinggi. Dan juga dari segi kestabilan radikal bebas itu adalah dia tidak stabil karena memiliki elektron menyendiri atau sendiri atau tidak berpasangan. Ini kalau kita perhatikan sini CH2 radikal ditambah dengan Cl. Nah, hasilnya nanti adalah Cl ini akan berikatan dengan CH2 dan Cl kembali terbentuk sehingga nanti akan terbentuk CHCl3 plus Cl radikal. Ya. Jadi dengan demikian, ya, pada tahap yang selanjutnya ini dia akan menghasilkan senyawa CHCl3 dan Cl yang bersifat radikal. Nah, untuk selanjutnya ini pun juga nanti akan bisa bereaksi kembali, di mana pada tahap sama persis seperti yang sebelumnya, yang nanti akan menghasilkan CCl4 dan radikal. Jadi dengan demikian, untuk yang tahap yang terakhir pembentukan dari CCl4 itu bisa ditugas untuk Anda. Jadi kesimpulannya nanti adalah sudah bisa menjawab bahwa kenapa CH4 direaksikan dengan Cl2, hasilnya itu adalah tidak hanya satu tapi adalah 4 bahkan lebih. Jadi tadi sudah kita sampaikan hasilnya bisa berupa CHCl3, kemudian CH2Cl2, kemudian CH3Cl plus CCl4 plus HCl plus dan lain-lain. Dan lain-lain maksudnya bisa saja antara CH2Cl berikatan dengan CH2Cl yang lainnya. Reaktivitas dari halogen terhadap reaksi radikal bebas. Reaktivitas halogen terhadap alkana itu beragam. Dalam arti kata berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau dilihat di sini ternyata bahwa yang paling reaktif itu adalah F2, kemudian diikuti oleh Cl2, Br2 dan I.
Naiknya reaktivitas itu tidak tergantung pada pembentukan radikal bebasnya. F2. Nah, dia akan membentuk F radikal plus F radikal. Kalau kita perhatikan berdasarkan energi disosiasi, bahwa ternyata I lah yang memiliki energi disosiasi yang paling rendah. Artinya dibutuhkan sedikit energi untuk membentuk radikalnya. Sementara yang paling besar itu adalah Cl. Berarti tidak bersamaan dengan naiknya kereaktifan. Karena yang lebih reaktif tadi adalah F2 diikuti dengan Cl2, Br2 dan I. Tapi justru kita lihat di sini bahwa I lah yang paling tidak reaktif. Padahal pembentukan radikal dari I itu adalah yang paling mudah. Berarti dengan demikian, naiknya kereaktifan ini tidak tergantung pada pembentukan radikal bebas dari halogennya, tapi nanti kita bisa lihat bahwa itu akan tergantung kepada tahap propagasinya. F radikal bereaksi dengan CH4. Hasilnya adalah AHF dan CH3 radikal. Delta H-nya adalah min 31 kilokalori per mol. Kemudian CH3 bereaksi dengan F2, hasilnya adalah CH3F dan F radikal. Dihasilkan energi sebesar 71 kilokalori per mol. Secara keseluruhan, reaksi antara CH4 dan F2 itu menghasilkan CH3F dan HF. Delta H-nya adalah sebesar min 102 kilokalori per mol. Artinya dihasilkan sejumlah energi sebesar min 102 kilokalori per mol. Untuk reaksi yang kedua, kita lihat I radikal bereaksi dengan CH4. Hasilnya adalah HI dan CH3. Delta H-nya adalah endotherm plus 33 kilokalori per mol. Artinya dibutuhkan 33 kilokalori per mol. Kemudian CH3 nanti akan bereaksi dengan I2, dihasilkan CH3I dan I radikal. Delta H-nya adalah min 20 kilokalori per mol. Sehingga secara total CH4 tambah I2 hasilnya adalah CH3I tambah HI, hasilnya adalah 13 kilokalori per mol. Dapat kita lihat dan bandingkan datanya. F bereaksi dengan CH4 itu dihasilkan sejumlah energi sebesar 31. Sementara kalau untuk I berikatan dengan CH4 itu malah justru membutuhkan sejumlah energi yang besarnya adalah 33 kilokalori per mol. Dengan melihat secara keseluruhan, reaksi ini juga untuk yang F secara keseluruhan akan bereaksi dengan menghasilkan atau reaksinya bersifat exotherm. Nilai delta H-nya adalah min 102. Sementara kalau ini adalah plus 13. Apa yang kita bisa lihat di sini? Bahwa ternyata F itu jauh lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan I. Kenapa? Karena I untuk merebut H, membentuk HI ini, dia membutuhkan energi yang cukup besar, yaitu 33 kilokalori per mol. Artinya I itu adalah lebih sulit untuk bereaksi karena dia tidak mampu untuk atau sulit untuk merebut H dari CH4. Kita lanjutkan untuk Cl dan Br. Nah, bagaimana energinya? Cl itu bereaksi dengan CH4 menghasilkan CH3 radikal plus HCl, hasilnya adalah delta H-nya adalah plus 1. Kemudian CH3 radikal bereaksi dengan Cl2 menghasilkan energi sebesar min 25,5 kilokalori. Secara keseluruhan, reaksi antara CH4 dan Cl2 itu delta H-nya berharga min 24,5 kilokalori per mol. Artinya reaksi juga bersifat exotherm. Sedangkan untuk yang Br, tahap pertama ini tetap sama. Ya, ini adalah tetap bersifat endotherm. Tetapi pada tahap kedua ini bersifat exotherm. Dan secara keseluruhan reaksi antara CH4 dan Br2 itu akan menghasilkan energi sejumlah min. Secara keseluruhan CH4 dan Br2 akan menghasilkan min 7 kilokalori per mol.
Nah, berdasarkan data yang kita dapatkan ini, ya, delta H-nya ini adalah bersifat eksoterm, ini juga bersifat eksoterm. Berarti kalau kita perhatikan dari segi kereaktifan, berarti Cl itu lebih reaktif dibandingkan dengan Br. Dan kalau kita bandingkan dengan yang I dan F, jelas bahwa yang paling reaktif itu adalah F, kereaktifannya ya, itu lebih reaktif dibandingkan dengan Cl, lebih reaktif dibandingkan dengan Br, dan lebih reaktif dibandingkan dengan I. Alasannya apa? Alasannya itu adalah energi yang dihasilkan pada tahap propagasi. Dimana kalau untuk F itu menghasilkan energi yang sangat besar, sangat eksoterm, sementara kalau untuk yang I sangat endoterm. Tugas bagi Anda, jelaskan kembali kenapa dalam reaksi dengan metana F lebih reaktif dibandingkan Cl, lebih reaktif dibandingkan Br, lebih reaktif dibandingkan dengan I. Padahal kalau kita tahu energi disosiasinya justru I lah yang paling mudah untuk membentuk radikal. Secara kimia halogenasi radikal bebas. Karbon radikal bebas itu adalah sp2. Jadi kalau karbonnya sp2 berarti dia mengikat 3 buah gugus yang berbeda. Kemudian satu lagi itu adalah merupakan orbital P yang tidak mengalami hibridisasi. Dan ini bentuknya adalah datar. Kalau kita lihat, perhatikan karbon. Nah, satu buah ini ada di mana? Jadi satu buah elektron ini berada di orbital P. Artinya bisa elektron itu bisa berada di atas dan bisa juga berada di bawah. Berarti ini satu buah elektron. Nah, bila suatu enantiomer murni nanti kita reaksikan, maka bisa jadi akan menghasilkan produknya nanti adalah berupa campuran R dan S. Atau yang disebut juga nanti akan terjadi rasemisasi. Nah, untuk jelasnya kita akan lihat pada contoh yang berikut. Karena ini adalah sp2, jadi bentuknya adalah datar. Kalau bentuknya datar, maka dia penyerangan itu bisa dari atas dan penerangan bisa juga dari bawah. Ini adalah senyawa S1-kloro-2-metil-butana. Kita melihat di sini, ya, kenapa ini S? Ya, kita urutkan dulu. Ini adalah 1 CH2Cl, kemudian yang kedua adalah CH2CH3, baru diikuti oleh CH3 dan H adalah yang terakhir. Seperti biasa kita proyeksikan bahwa H itu harus yang paling jauh. Maka dengan demikian, ya, kita pegang H, dihadapkan ke muka kita, maka kita akan dapatkan bahwa ini akan berlawanan dengan arah jarum jam. Atau kalau Anda mau pertukarkan antara CH3 dengan H, kita bisa lihat bahwa satu kedua itu searah jarum jam. Kalau kita balik lagi sebenarnya berarti sesungguhnya dia adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Dan kalau Anda lihat lagi, ya, berarti nanti bisa Anda lihat lagi pada topik mengenai secara kimia, khususnya R dan S. Nah, kita perhatikan di sini. Senyawa ini, ya, S1-kloro-2-metil-butana ini kita reaksikan dengan Cl yang bersifat radikal. Nah, Cl yang bersifat radikal dia akan mengikat H yang ada di sini. Kemudian, nah, kenapa di sini? Ya, nanti kita akan lihat perbedaannya. Ada yang disebut dengan radikal bebas primer, sekunder, dan tersier. Di sini Cl itu akan mengikat H yang ada di sini nantinya, ya. Nah, kemudian tentu dia akan mengikat C-nya, mengikat atau menyisakan satu buah elektron nantinya. Nah, karena dia menyisakan satu buah elektron, maka di sini seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pada orbital P itu akan terdapat satu buah elektron. Nah, satu buah elektron inilah yang akan berikatan dengan radikal yang lainnya. Kita perhatikan reaksinya. Karena ini adalah sebuah radikal, dia akan berikatan dengan, kita lihat, kita salin dulu C
C2CH3. Misalkan kita reaksikan dengan Cl2, maka reaksinya nanti adalah tentu dengan Cl2. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah sp2. sp2 itu adalah bentuknya adalah datar. Kalau bentuknya datar, maka reaksi itu bisa dilakukan dari posisi atas dan bisa juga dilakukan dalam posisi sebaliknya, dari posisi bawah. Maka nanti yang terjadi adalah kalau yang pertama kita reaksikan dari posisi atas, ya, tentu akan menghasilkan Cl-nya tentu ada berada di atas. Kemudian mengikat CH3, CH2, CH3, CH, Cl. Sekarang kita perhatikan, karena ini adalah tetap berada dalam bentuk chiral, maka nantinya adalah kalau kita lihat di sini Cl yang pertama, kemudian Cl2 yang kedua, prioritasnya CH3 yang keempat atau yang terakhir, dan ini sudah menjauhi, berarti ini adalah 1, 2, ini adalah F. Untuk yang kedua, itu penyerangan bisa dari bawah. Jadi Cl dari bawah, ya, sehingga nanti yang terjadi atau yang terbentuk itu adalah Cl, kita tulis dulu ini. Kalau untuk yang lain kita tinggal salin, cuman arahnya nanti kita B. Perhatikan cara penulisannya ya, bahwa yang posisi dekat tetap dekat walaupun arahnya nanti arah ke atas sekarang, ya, karena tolakan dari Cl. Demikian juga dengan CH3, walaupun tadi arahnya tetap ke atas ya, tapi lebih ke atas lagi, artinya adalah tertolak oleh Cl. Demikian dengan CH3, kalau bentuknya adalah datar di sini, ya, artinya pada bidang, ya, dia sebenarnya juga tetap pada bidang, tapi tentu arahnya lebih arah ke atas sekarang. Dan kita lihat di sini prioritasnya ini adalah 1 Cl, CH2 Cl yang kedua, dan ini kalau kita lihat CH3-nya atau gugus yang berprioritas yang paling rendah sudah ke atas, sudah menjauhi, berarti ini adalah S. Maka kalau kita perhatikan, ya, produknya itu bisa R dan bisa S. Artinya adalah dihasilkan campuran produk nantinya. Atau yang disebut juga di sini terjadinya rasemisasi. Jadi kalau untuk di mana di sini adalah memiliki atom karbon chiral seperti ini, maka produknya adalah terjadi rasemisasi. Abstraksi hidrogen. Ini adalah merupakan tahap penentu laju. Terus kemudian hidrogen mana yang direbut? Nah, sebelum kita lihat hidrogen mana yang direbut, kita akan lihat jenis dari hidrogen. Yang pertama adalah hidrogen metil. Di mana hidrogen metil, ya, berarti hidrogen yang terdapat pada C4. Selanjutnya adalah hidrogen primer. Hidrogen primer tentu ini adalah hidrogen yang terikat pada karbon primer. Jadi kalau kita contohkan ini, yang mana yang hidrogen primer, maka ini CH3 karena dia mengikat 1 buah C, berarti ini adalah karbon primer, ya, berarti ini juga hidrogennya adalah hidrogen primer juga. Kalau yang ini sama, ini juga hidrogen primer. Kemudian kalau yang ini bagaimana? Karena ini mengikat 2 buah atom C, 1, 2, ini adalah karbon sekunder, berarti ini adalah hidrogennya juga hidrogen sekunder.
Yang berikutnya adalah yang ini, H yang ini, karena dia mengikat C-nya mengikat 3 buah C, berarti ini adalah karbon tersier, maka ini adalah hidrogen tersier juga. Anda harus pastikan apakah hidrogennya primer, sekunder, ataupun tersier. Di samping primer, sekunder, tersier, dan metil tadi, ada yang disebut dengan alilik. Ya, hidrogen alilik itu yang mana? Nah, kita lihat aja contohnya. Kalau di sini dikatakan terikat pada C yang dekat ikatan tangkap. Berarti di sini kita tulis dulu ikatan tangkapnya. Nah, hidrogen yang ini disebut dengan hidrogen alilik. Sementara kalau hidrogen yang satu lagi adalah benzilik. Kalau benzilik berarti dia terikat pada cincin benzen. Ya. Nah, ini yang disebut dengan hidrogen benzilik. Nah, itu mungkin barangkali pembagian dari hidrogen. Kenapa kita akan lihat itu? Karena yang berikutnya kita akan jelaskan bagaimana pengaruhnya hidrogen primer, sekunder, ataupun tersier, mana yang lebih mudah untuk direbut dan akibatnya seperti apa. Atau nanti kalau hidrogen yang direbut, dia akan membentuk karbon radikal. Nah, radikalnya yang terbentuk itu sebaiknya adalah yang lebih stabil. Perhatikan reaksi berikut. Propana yang direaksikan dengan Cl2 menghasilkan 2 kloropropana dan 1 kloropropana. Kalau kita lihat di sini, kenapa 2 kloropropana itu menghasilkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan 1 kloropropana? Karena kalau kita lihat dan hitung berdasarkan H yang memungkinkan untuk direbut, berarti kalau untuk H primer, Anda bisa lihat di sini H primernya itu ada 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 6. Sementara kalau H yang di tengah, H yang sekunder, itu kalau dihitung hanya ada 2. Berarti secara matematis, kalau yang primer dibandingkan dengan yang sekunder itu adalah sama dengan 6 berbanding 2 atau 3 berbanding 1. Dan kalau kita lihat seperti itu, maka secara teoritis mestinya 1 kloropropana itu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan 2 kloropropana. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini disebabkan karena hidrogen sekunder itu akan lebih mudah direbut dibandingkan dengan yang primer. Akibatnya adalah tentu reaksinya akan lebih mudah menghasilkan 2 kloropropana dibandingkan dengan 1 kloropropana. Jadi hasil ini tidak identik dengan perbandingan jumlah hidrogennya saja. Tetapi di sini adalah manakah yang lebih mudah untuk direbut. Nah, ternyata yang sekunder itu lebih mudah direbut dibandingkan yang primer. Tapi kalau dibandingkan dengan tersier itu lebih mudah direbut dibandingkan dengan yang sekunder. Maka dari itu, di sini kalau ini H adalah H metil, ini adalah H yang primer, ini adalah H yang sekunder, dan ini adalah H yang tersier. Maka kita lihat perbandingannya, berarti ini akan naiknya laju dari yang mulai dari yang metil di sini, kemudian ini adalah H yang primer, yang sekunder, dan yang tersier. Berarti yang tersier itu dibandingkan dengan yang lain itu adalah yang paling tinggi lajunya. Dan kalau bandingkan dengan alilik dan benzilik, nah alilik dan benzilik itu kan jauh lebih tinggi lagi. Stabilitas relatif dari radikal bebas. Nah, untuk menentukan bagaimana lajunya, kita akan lihat atau perhatikan keadaan transisi berikut. Jadi kalau kita perhatikan di sini Cl radikal bebas bereaksi dengan C4 yang merupakan adalah
hidrogennya adalah metil sini, sehingga nanti dia akan membentuk ikatan seperti ini. Dan pada keadaan transisi ini ya, dia masih memiliki karakter radikal bebas, sehingga nanti dia akan membentuk HCl dan membentuk radikal bebas yang baru. Demikian juga kalau yang ini, yang kedua, Cl dengan sebuah ini adalah hidrogen tersier ya. Nanti pada keadaan transisinya Cl itu akan mengikat hidrogen ini ya. Dan ini dia juga memiliki karakter radikal bebas, sehingga dia juga akan mampu untuk membentuk ikatan HCl dan radikal bebas tersier. Kalau dari segi urutan reaktivitas, jelas bahwa reaktivitas dari yang tersier itu akan lebih besar dibandingkan dengan yang sekunder dan yang primer. Ini kenapa terjadi? Karena seperti yang kita tahu, kita perhatikan di sini pada keadaan transisi memiliki karakter radikal bebas. Dengan demikian, radikal bebas mana yang lebih stabil? Karena di sini keadaan transisi mempunyai sifat radikal bebas, yang ini, maka stabilitas itu akan paralel dengan stabilitas radikal bebas itu sendiri. Ya, kalau ini adalah metil, ini adalah yang tersier. Nah, stabilitas itu akan dihubungkan dengan energi disosiasi CH. Nah, berdasarkan energi disosiasi CH inilah nanti kita akan lihat mana yang lebih mudah untuk melepaskan H-nya dan mana yang lebih sulit. Nah, berdasarkan data berikut. Nah, ini adalah energi disosiasi metil, primer, sekunder, dan tersier. Kita perhatikan. Kalau untuk yang primer, itu harganya adalah 104 kilokalori per mol. Untuk yang metil harganya adalah 98 kilokalori per mol. Dan untuk yang sekunder 94,5, dan yang tersier adalah 91. Jadi kita lihat di sini bahwa yang paling rendah energi yang dibutuhkan untuk energi disosiasinya adalah yang tersier. Jadi jelas bahwa pemutusan ikatan menuju ikatan yang lebih stabil itu adalah yang membutuhkan energi yang lebih rendah. Jadi yang lebih rendah itu tentu adalah yang tersier dibandingkan energi yang lainnya. Berarti berturut-turut dari segi energi disosiasi kita bisa lihat mudahnya H-nya itu direbut adalah yang tersier lebih mudah dibandingkan yang sekunder, lebih mudah dibandingkan dengan yang primer, dan lebih mudah dibandingkan dengan yang metil. Dan kalau kita perhatikan, berarti urutannya adalah itu akan sama persis dengan urutan stabilitas dari radikal bebas. Kalau kita perhatikan, urutan stabilitas dari radikal bebas itu akan tepat sama dengan urutan kestabilan dari karbokation, di mana radikal bebas itu distabilkan oleh interaksi antara ikatan sigma dengan tetangganya, dan mungkin juga dengan konjugasinya. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa urutan stabilitas dari radikal bebas itu akan sama persis dengan halnya dengan kestabilan karbokation. Penataan ulang radikal bebas. Tadi kita udah singgung beberapa hal bahwa urutan kestabilan dari sebuah radikal bebas itu akan analog dengan kestabilan dari karbokation. Nah, apakah hal yang sama juga akan terjadi pada penataan ulang? Nah, ternyata kalau untuk radikal bebas kita mengenal adanya penataan ulang. Namun, kalau untuk radikal bebas, reaksi penataan ulang itu tidaklah lazim. Boleh kita katakan bahwa untuk radikal bebas tidak terjadi penataan ulang. Jadi tidak ada penataan ulang di sini. Sekarang kita lanjutkan dengan reaksi radikal bebas yang lain. Yang pertama adalah kita bicara tentang pirolisis. Apa itu pirolisis?
Pirulisis itu adalah penguraian termal senyawa organik tanpa kehadiran oksigen. Jadi dalam hal ini, molekul organik itu dipanaskan pada suhu tinggi, maka ikatan sigmanya nanti akan putus. Nah, tahap fragmentasi ini disebut dengan homolisis yang terimbas termal. Jadi dalam hal ini, seperti kita lihat kan, ini contohnya. Jadi nanti akan putus, seperti yang kita bisa lihat di sini. Elektron itu akan satu ke C yang kiri, yang satu lagi ke C yang kanan. Sehingga nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah CH3, CH2, CH2 radikal. Untuk yang kiri. Yang kanan adalah tentu adalah CH2, CH3 radikal. Nah, tahap berikutnya adalah tahap perambatan. Tahap perambatan ini seperti biasa, reaksinya adalah radikal bebas yang terbentuk pada tahap pertama, tahap homolisis, atau juga bisa dikatakan sebagai tahap inisiasi itu tadi, itu direaksikan dengan molekul netral seperti ini. Ya, berarti dengan demikian, ya, ini akan berikatan. Kemudian, nah, satu buah elektronnya akan ke C, sehingga kita akan dapatkan hasilnya adalah CH3, CH3 plus, ya, berarti C-nya di sini adalah dia akan bentuk radikal bebas. Berarti tinggal kita tulis CH3, CH2, CH2, CH, CH3. Ingat, sini perhatikan C yang ini sudah membentuk radikal. Nah, hasil ini tentu diakhiri dengan tahap yang ketiga, yaitu pada tahap terminasi. Nah, seperti yang bisa kita lihat berikut ini. Tahap terminasi, nah dalam hal ini yang pertama adalah pengakhiran atau terminasi oleh adanya coupling. Jadi dalam hal ini adalah penggabungan antara alkil yang satu dengan alkil yang lainnya. Nah, tadi kita sudah dapatkan ini adalah radikal bebas dari CH3 CH2 berkaitan dengan CH2 CH3. Jadi karena ini penggabungan, ya berarti nanti dia akan membentuk sebuah ikatan, sehingga nanti akan didapatkan kita dapatkan senyawa butana. Itu untuk pengakhiran yang pertama dengan adanya atau pembentukan penggabungan dari alkilnya. Yang berikutnya adalah bisa juga terminasi itu dilakukan dengan hasilnya adalah nanti hasilnya adalah berupa reaksi disproporsionasi. Artinya di sini adalah terjadi reaksi autoredox. Jadi kita lihat sekarang. Ini adalah dua buah radikal yang sama sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan, berarti elektron ini akan berikatan dengan H yang ini, ya, sehingga dia akan membentuk nih CH3 CH3. Sementara satu elektron lagi akan ke sini dan akan berikatan dengan yang di sampingnya, sehingga nanti akan dikatakan di sini dia akan membentuk, tentu ada satu elektron di kiri, di kanan ada juga satu, dia akan membentuk ikatan, sehingga nanti akan membentuk ikatan rangkap. Nah, kenapa dikatakan dia mengalami reaksi oksidasi dan reduksi? Manakah yang mengalami oksidasi dan manakah yang mengalami reduksi? Nah, kita perhatikan konsep oksidasi di sini ataupun reduksi itu adalah berdasarkan H-nya. Apakah H-nya itu bertambah atau malah berkurang? Kalau terjadi ketika penambahan H, maka itu dikatakan dia mengalami reduksi. Sedangkan sebaliknya, kalau H-nya berkurang, kalau kita perhatikan di sini, H-nya awalnya 5, jadinya 4, berarti berkurang.
Jadinya ini adalah mengalami oksidasi. Sementara zatnya kan ini adalah sama. Jadi zat yang sama menghasilkan oksidasi dan reduksi, makanya disebut sebagai reaksi disproporsionasi atau autoredoks. Oksigen sebagai reaksi radikal bebas. Mungkin tidak seperti yang kita kenal sebelumnya bahwa oksigen itu benar-benar adalah molekul yang stabil. Sesungguhnya oksigen itu adalah merupakan diradikal yang stabil. Dimana kalau kita lihat di sini O ya berkaitan dengan O yang lainnya, ini adalah radikal bebas. Dan ini merupakan biasanya kalau ditulisnya adalah O2. Dan oksigen itu adalah diradikal yang stabil. Karena itu dia juga merupakan reaksi radikal bebas yang selektif. Senyawa-senyawa yang mengandung ikatan rangkap, hidrogen alilik, kemudian benzilik ataupun yang tersier, itu rentan terhadap oksidasi oleh udara. Nah, ini yang disebut dengan autooksidasi. Artinya di sini adalah oksidasi oleh udara. Sementara kalau untuk hidrogen yang primer dengan yang sekunder itu tidak begitu rentan. Artinya ya tidak terlalu mudah untuk bereaksi dengan oksigen. Nah, ini pemanfaatannya adanya oksidasi oleh udara. Di antaranya di sini adalah minyak biji rami ataupun yang lainnya itu banyak mengandung ikatan rangkap. Artinya kalau dia banyak mengandung ikatan rangkap berarti dia akan mudah untuk teroksidasi. Dengan teroksidasinya minyak biji rami ini, maka tentu dia akan membentuk polimer-polimer nantinya. Nah, polimer-polimer inilah yang berada pada bagian atau bagian atas dari lapisan cat. Dengan demikian, lapisan catnya itu bisa terlindungi. Jadi itu salah satu manfaat dari oksidasi oleh oksigen. Nah, bagaimana mekanismenya kita lihat yang berikut. Mula-mula autooksidasi itu akan menghasilkan hidroperoksida. Nah, kalau di sini campuran autooksidasinya kita lihat di sini R3CH kemudian reaksikan dengan oksigen. Nah, di sini dia akan menghasilkan apa yang disebut dengan hidroperoksida. Di mana di sini C akan mengikat OH disebut dengan hidroperoksida. Jadi kalau kita contohkan di sini, ini adalah sebuah molekul ether yang direaksikan dengan oksigen. Nah, ini juga akan membentuk hidroperoksida. Nah, produk yang lain dari produk autooksidasi ini adalah produk autooksidasi dari aldehid. Nanti dia akan menghasilkan berupa asam karboksilat. Di sini kalau kita perhatikan aldehid, ya metanol, nanti reaksikan dengan O2, nanti hasilnya adalah tentu adalah CH3, COOH. Ya. Nah, hasil dari ini dia reaksikan kembali dengan aldehidnya. Sehingga nanti akan didapatkan reaksikan dengan aldehidnya. Nah, nanti kita akan dapatkan senyawanya adalah ya. Berarti di sini nanti yang akan terjadi adalah dia akan membentuk asam karboksilat. Nah, asam karboksilat yang terbentuk itu adalah asam asetat, ya. Jadi nanti dia akan membentuk dua buah asam asetat. Demikian kira-kira caranya. Jadi proses autooksidasi dari sebuah aldehid nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Langkahnya, aldehid direaksikan dengan oksigen. Oksigen nanti membentuk hidroperoksida seperti tadi. Kemudian selanjutnya dia akan bereaksi dengan aldehid kembali sehingga dia akan selanjutnya baru membentuk asam karboksilat. Berikutnya adalah inisiator dan inhibitor radikal bebas. Apa inisiator? Nah, inisiator tentu adalah zat yang dapat mengawali terjadinya radikal bebas.
Nah, senyawa apa saja yang mudah untuk terurai menjadi radikal bebas itu dapat bertindak sebagai inisiator. Nah, salah satunya adalah peroksida. Nah, peroksida seperti yang kita tahu bahwa energi disosiasi ikatannya itu hanya 35 kilokalori per mol. Dengan 35 kilokalori per mol ini, apabila kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain, ini akan lebih rendah. Artinya, dengan jumlah seperti ini, 35, dia akan lebih mudah untuk putus. Nah, apa contohnya peroksida yang digunakan? Nah, salah satunya di sini adalah benzoil peroksida. Di sini ada ikatan O dan O, dan ikatan inilah nanti yang akan putus. Satu elektronnya ke kiri, satu lagi elektronnya ke kanan, sehingga nanti dia akan membentuk dua buah molekul yang sama. Yang berikutnya adalah asam peroksibenzoat. Jadi asam peroksibenzoat mana di sini COO. Nah, ini katanya O dengan OH. Nah, di sini putusnya ikatannya itu adalah antara O dan O. Satu elektron ke kiri, satu elektron ke kanan, sehingga nanti yang ke kiri dia akan menghasilkan radikal bebas benzoat, yang ke kanan menghasilkan radikal bebas OH. Inhibitor radikal bebas. Nah, namanya juga inhibitor radikal bebas, ini adalah untuk menghambat radikal bebas. Atau bisa juga disebut sebagai perangkap radikal bebas. Karena walaupun nanti terbentuk radikal bebas, tapi radikal bebas yang terbentuk itu adalah relatif stabil. Kerja dari inhibitor itu adalah bereaksi dengan radikal bebas, kemudian dia akan membentuk radikal bebas yang tidak reaktif dan relatif stabil. Inhibitor sering juga disebut sebagai antioksidan, atau untuk industri makanan itu disebut juga sebagai pengawet. Ini contohnya, ini adalah senyawa fenol yang bereaksi dengan sebuah radikal bebas, sehingga dia akan membentuk radikal bebas yang baru, ya, radikal bebas dari fenol ini, ya. Jadi dengan demikian dia membentuk resonansi yang banyak, ya, sehingga dia akan distabilkan oleh adanya resonansi ini. Nah, kalau dia sudah stabil, otomatis kalaupun ini dalam bentuk radikal bebas, tapi radikal bebasnya tidak akan reaktif lagi. Ini ada beberapa contoh antioksidan yang sering digunakan. Di antaranya di sini adalah BHT, atau kalau ini adalah 3,5 bis tersier butil 4 hidroksi toluen. Kemudian yang berikutnya adalah alfa tokoferol atau vitamin E dengan rumus seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan nanti adalah tentunya kalau di sini yang berperan nantinya adalah tetap gugus OH-nya yang seperti yang dilingkari. Jadi senyawa-senyawa ini nanti akan berperan sebagai antioksidan. Demikian ya yang dapat disampaikan untuk reaksi radikal bebas bagian yang pertama. Untuk selanjutnya nanti kita akan bikin video berikutnya tentang senyawa organologam. Kita tutup kuliah hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.